Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Rabu ya hari ini, tanggal 26 Agustus 2020. Saya doakan hari ini semuanya hidupnya sehat, hidupnya bahagia, dan hari ini hidupnya penuh dengan kemudahan. Semua yang ada di hidup kita adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Semua yang terjadi di hidup kita adalah pasti sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Jadi, boleh saya katakan bahwa semua yang kita pikirkan itulah yang terjadi di hidup kita. Kalau Anda protes, kalau Anda menganggap, oh tidak, gini, Anda belum paham apa itu berpikir. Anda belum paham bagaimana pikiran bekerja. Karena apa? Itu sudah hukum di semesta, hukumnya Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Sehingga hidup manusia pasti sesuai dengan apa yang dipikirkan. Sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Sesuai dengan program-program yang tertanam di pikirannya. Apa yang kita tanam di pikiran, itulah yang kita tuai di realitanya. Itu hukum tanam tuai ya, atau tabur tuai. Jadi apa yang Anda tabur di pikiran Anda, apa yang Anda tanam di pikiran Anda, itulah yang Anda tuai di realita kehidupan Anda. Hari ini saya ada aktivitas banyak. Tadi pagi saya ada meeting lewat Zoom di kantor sekitar jam 7:30 sampai jam 8:30. Kemudian jam 9 saya harus ada acara yudisium di Fakultas Teknik di kampus saya. Yudisium sampai jam 10-an, lalu lanjut memberikan kelas AMC online ke seorang dosen juga dari Sidoarjo gitu ya. Nah, tadi biasanya saya mulai kan jam 9, setengah 10. Tapi karena tadi ada acara sehingga saya mulai jam 10-an lebih. Dan itu saya tidak bilang ke pesertanya. Pesertanya sendiri yang tiba-tiba mengatakan, Mas Iman, saya ada rapat nih jam 9, nanti kita mulai jam 10-an ya. Nah, apakah itu kebetulan? Tidak, itu sesuai dengan request di pikiran saya. Sehingga hari demi hari, sebetulnya kalau kita mau memahami pikiran, kita mau memahami diri, disitulah kita bisa menyadari bahwa apapun yang terjadi di hidup kita adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Sehingga ketika hasilnya jelek, hasilnya negatif, ya kita sibuk aja memperbaikinya. Kita sibuk aja mengolah data di kepala kita sibuk aja mengelola semua program-program yang ada di pikiran kita sendiri. Karena yang punya pikiran itu adalah kita, Anda yang punya pikiran Anda, maka seharusnya Andalah yang mengelola pikiran Anda sendiri. Andalah yang harusnya menggunakan pikiran Anda sendiri, bukan orang lain. Itu kenapa sebetulnya tidak perlu yang namanya terapi-terapi atau terapi pikiran atau apalah namanya, mungkin hipnoterapi mungkin. Sebetulnya juga tidak terlalu perlu itu, karena sebetulnya semua orang bisa mengelola pikirannya sendiri. Sama aja dalam proses terapi pikiran itu, sebetulnya yang bekerja adalah Anda sendiri. Disebutnya client based therapy. Jadi terapi berbasiskan klien. Jadi sebetulnya Anda sendiri yang mengubah-ubah, Anda sendiri yang mengarahkan pikiran Anda. Saya terapis hanya memberi Anda saran. Terapis hanya membimbing Anda. Kembali kuncinya di Anda sendiri. Itu kenapa setiap orang seharusnya paham bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikirannya sendiri. Itu kenapa saya buat kelas AMC, supaya tiap-tiap orang sadar bahwa sebetulnya sayalah, Andalah yang memiliki kuasa untuk mengubah semua yang ada di diri Anda sendiri. Seperti pengalaman kelas MC tadi gitu ya.
Seorang dosen yang dia sebetulnya secara mindset kaya sudah bagus, kemudian dia belajar karena ingin mengetahui apa yang sebetulnya dialami di hidupnya, karena dia sering sekali mengalami sebuah keajaiban-keajaiban dari dulu, tapi menganggapnya kebetulan, sehingga tidak bisa mengasahnya, tidak bisa mengulanginya lagi. Kemudian dia bertemu dengan artikel saya, dia bertemu dengan YouTube, dan dia akhirnya, oh ternyata ini. Akhirnya dia belajar, dan tadi si ibu ini sadar bahwa semua ternyata ini kuncinya, rumusnya sama, sehingga kita bisa mengulang-ulang lagi. Nah, itulah tujuan saya buat TMC. Supaya apa? Supaya semua orang tidak menganggap apa yang terjadi di hidupnya adalah kebetulan, dan kebetulan. Semuanya adalah kebenaran sesuai dengan logika-logika di kepala Anda sendiri. Sudah nonton video saya tentang logika yang sebelumnya? Nah, jadi sebetulnya keajaiban bisa ada logikanya. Hidup ada logikanya, sukses ada logikanya, dapat uang juga ada logikanya, kekayaan juga ada logikanya, berdoa pun ada logikanya. Selama ini banyak orang ketika berdoa ya berdoa aja, tapi tidak paham bagaimana logika-logikanya, bagaimana rumus-rumusnya itu terjadi. Sehingga ketika terjadi anggapnya itu kebetulan, ketika terjadi anggapnya itu ya itu sudah memang dari Tuhan ya, padahal sebetulnya itu semua ada rumusnya, semua ada logikanya. Kalau Anda mau merenung sendiri, Anda mau menyadari sendiri kehidupan Anda pasti temukan bahwa hidup Anda sesuai dengan logika-logika di pikiran Anda. Hidup Anda sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Sadari itu, sama seperti sebuah handphone itu milik Anda, sehingga harusnya Andalah yang menggunakan, Andalah yang harusnya mengelola data-datanya, Andalah yang berhak untuk menginstal aplikasi di dalamnya, bukan orang lain. Celaka ketika Anda menyerahkan handphone Anda ke orang lain untuk diinstalkan, untuk dikirim WA, untuk diapapun, sehingga nanti handphone Anda bisa disalahgunakan. Banyak kan kasusnya ketika handphonenya diservis, justru isinya bisa disebar-sebarkan. Jadi itu sama dengan diri kita. Tuhan sudah ngasih kita pikiran, ngasih kita tubuh, sehingga itu harus digunakan dengan benar, dikenali dengan benar fungsinya, kemudian digunakan. Ingat, tubuh Anda adalah milik Anda, pikiran Anda adalah milik Anda sepenuhnya. Jangan serahkan kepada orang lain. Jagalah dan kontrollah sendiri. Sesungguhnya hidup Anda ada di tangan Anda sendiri. Hidup Anda ada di genggaman Anda. Sadari itu. Tuhan menginginkan Anda sadar. Tuhan menginginkan Anda mengatur sendiri hidupnya. Tuhan menginginkan Anda mengelola hidup Anda, menjaga tubuh Anda sebaik-baiknya. Mulai sekarang, jagalah pikiran Anda, jagalah diri Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Jadikan malam ini malam yang penuh dengan kesantaian, malam yang penuh dengan relaksasi, malam yang penuh kedamaian. Lalu berdoalah kepada Tuhan dalam keheningan, dalam kedamaian. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.